Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, karena alasan pribadi yaitu urusan keluarga ya, yang kemudian diikuti oleh long weekend, saya jadi nggak bisa posting video minggu lalu. Jadi pada video kali ini saya mau bahas beberapa isu sekaligus yang menarik perhatian saya dan perhatian publik tentunya. Pertama, soal dugaan hoax Pak Amin Rais. Jadi minggu lalu Pak Amin Rais melalui channel YouTube pribadinya, Amin Rais Official, merilis sebuah video pendek berbentuk monolog. Dalam video tersebut terdapat beberapa poin yang beliau angkat. Akan tetapi, yang kemudian menjadi viral adalah kalimat-kalimatnya yang mengatakan seolah Seskap RI, yaitu Letkol Teddy, memiliki atau tergolong ya sesuka sama jenis kalau kata Pak Amin Rais ya, tanpa kemudian Pak Amin Rais menaruh bukti yang jelas dan kredibel. Pak Amin Rais mengatakan bahwa hal tersebut hanya ya bermodalkan apa yang ia lihat dari medsos, yang kita sama-sama tahulah bahwa medsos itu udah sangat keruh ya. Dan potongan video Ibu Titi Soeharto yang bernyanyi ya, bernyanyi yaitu nyanyi sebuah lagu bertemakan patah hati dan tidak terverifikasi juga ya keaslian video tersebut, dan dimaknai oleh Pak Amin Rais bahwa lirik lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Titi tersebut sebagai curhatan atas apa yang terjadi di kisahnya ya dengan Pak Prabowo tentunya, yang diganggu oleh orang ketiga yang namanya Teddy. Dari pihak KomDJ.RI yang tentu saja KomDJ.RI yang bertanggung jawab atas traffic atau lalu lintas digital ya, sontak menghapus video statement dari Pak Amin Rais tersebut. Dan menurut saya ini sudah benar. Jangan sampai ini menjadi diskursus yang kemudian menggelinding ke arah yang salah tentunya, lalu menjadi fitnah yang memecah belah rakyat. Juga partai yang didirikan sendiri oleh Pak Amin Rais, yaitu Partai Amanat Nasional, sudah angkat suara. Wakil Ketua Umum atau Waketum PAN, ya, Bapak Viva Yoga Mauladi, mengkritik video Amin Rais yang menyinggung kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Seskap Teddy Indra Wijaya, ya. Jadi PAN tegas menolak politik berbasis hoax dan fitnah. Lalu bagaimana pandangan saya? Teman-teman, pertama, Pak Amin Rais kok bisa ya sereceh itu ya dalam mengambil topik untuk dijadikan statement publik. Pak Amin ini kan memiliki track record yang bold, yang tebal, yang kuat atas munculnya era reformasi setelah menggulingkan era Orde Baru. Pak Amin juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI dan Pak Amin juga pernah bergelar profesor. Sayang banget, kalau sekarang Pak Amin malah ngurusin urusan gosip percintaan begini. Nggak ada ngaruhnya sama hajat hidup orang banyak. Betul-betul turun kelas. Kedua, kalau hanya bermodalkan percakapan di medsos kita yang sudah keruh ini, ya, ngapain juga bikin public statement? Jadinya kan menuduh tanpa bukti dan menyebarkan informasi bohong. Kesimpulan singkat saya terhadap pernyataan Pak Amin Rais, beliau ingin tetap relevan, ingin tetap diperbincangkan, dan memiliki signifikansi dalam diskursus publik. Beliau nggak mau kehilangan relevansinya. Jadi sudahlah Pak Amin ya, jangan push rank begitu. Setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Ikhlas dan berdamai mengakui bahwa masa Pak Amin Rais itu sudah lewat. Sehingga Pak Amin Rais nggak perlulah cari sensasi dengan gorengan-gorengan murahan kayak gini. Kedua, yaitu soal Bang Ade Armando, sahabat saya, abang saya, senior saya menyatakan mundur dari PSI. Teman-teman, Senin malam saya terima WA dari salah seorang sahabat. WA tersebut berisi informasi tentang mundurnya salah satu kader terbaik PSI dari Partai Gajah tersebut. Kader tersebut adalah senior saya di Cokro TV di sini, ya, yaitu Bang Ade Armando. Kenapa saya bilang Bang Ade adalah salah satu kader PSI yang terbaik? Simpel aja, karena Bang Ade berhasil meraup suara banyak sekali di dapilnya, yaitu Jakarta Selatan, Pusat, dan Internasional, dengan perolehan 70.000 lebih suara untuk dirinya sendiri. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh kader-kader biasa, termasuk saya misalnya.
Sebagai latar belakang, Bang Ade melalui kanal Cokro TV pernah membuat video yang di dalamnya ada potongan video ceramah Pak JK. Di situ, Bang Ade mengomentari si potongan video tersebut. Di saat yang bersamaan, sebetulnya udah lumayan ramai juga sih orang yang melaporkan Pak JK. Jadi kesan yang saya tangkap adalah Bang Ade dianggap memulai ini semua oleh para pelapor ya yang melaporkan Bang Ade, misalnya seperti mantan Ketua Muhammadiyah Pak Din Samsudin misalnya ya. Dalam keterangannya sewaktu mengundurkan diri, Bang Ade menyatakan bahwa beliau tuh mundur dari PSI agar apa yang sedang dihadapinya yaitu tuduhan memotong video ceramah Pak JK ya. Tuduhan tersebut sudah dipolisikan, itu supaya nggak berdampak secara politis kepada partai yang dicintainya yaitu PSI. Tuduhan tersebut sudah menjadi laporan resmi ke Polda yang dilaporkan oleh pihak yang mengaku gabungan 40 ormas Islam. Jadi, Pak JK ramai dilaporkan, kemudian justru Bang Ade juga dilaporkan balik, seolah-olah itu adalah ulahnya Bang Ade. Bang Ade itu bermental petarung, yang juga pernah dekat dengan kematian, kita sama-sama tahu. Yang sudah pernah menghadapi berbagai laporan. Tentu saja Bang Ade berjiwa kesatria untuk menghadapi ini dengan all out, tanpa harus terbebani batasan-batasan sebagai kader partai. Bang Ade juga nggak mau membebani partai atas tuduhan-tuduhan yang ya tidak bertanggung jawab ya. Mereka sengaja lebar-lebarkan masalah ini. Bahkan kalau di medsos ada juga yang terkesan seperti ingin membenturkan ya tokoh besar PSI yaitu Pak Jokowi dengan Pak JK menggunakan yang kasus-kasus ini tadi. Jadi pertama-tama secara pribadi saya yakin bahwa tuduhan mereka keliru. Dan memang sebaiknya diselesaikan secara atau di jalur hukum. Karena saya udah bilang sebaiknya diselesaikan di jalur hukum, maka saya nggak perlu juga ya bergeser atau mengomentari terlalu banyak substansi kasus. Yang ingin saya komentari adalah dalam hal ini sikap mundurnya Bang Ade dari PSI itu sesuatu yang sangat berat untuk saya terima sebetulnya. Jadi sama seperti yang dibilang oleh Ketua Harian PSI, Bang Ahmad Ali, saya sangat berat menerima pengunduran diri Bang Ade. Saya walaupun berat, akan tetapi ya, harus memahami bahwa untuk bergerak bebas dalam pertarungannya, Bang Ade mungkin merasa beliau harus melepaskan dulu seragamnya, dalam tanda kutip ya. Bisa saja lawan justru bisa menekan Bang Ade melalui kanal-kanal kolektif atau organisasi yang melekat pada Bang Ade, tapi padahal nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Bisa saja ancaman mereka seolah-olah dialamatkan ke PSI. Padahal ini hanya untuk mempersempit ruang gerak Bang Ade. Jadi sekali lagi, bagi saya Bang Ade berjiwa besar ya dengan pilihannya untuk mundur dari PSI, sesuatu yang sekali lagi sangat berat saya terima. Juga Bang Ade memang sudah memilih untuk nggak masuk ke dalam siasat lawannya yang ingin melebar-lebarkan masalah ini menjadi masalah organisasional, alih-alih Bang Ade merengek minta dibantuin oleh partai. Jadi akhir kata, sungguh pun dua kejadian yang tadi saya ceritakan memang menyedihkan. Saya selalu percaya bahwa di balik setiap kejadian, bahkan kejadian yang paling buruk sekalipun, pasti selalu ada momentum baik. Tugas kita yang memiliki nurani dan akal, itu adalah untuk mencari dan mengupayakan agar momentum baik itu menjelma menjadi hikmah yang membawa kebaikan konkret. Saya Dede Parayudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.